Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meuti Rasania dengan NIM 19226 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan membahas analisis saya mengenai PR atau humas versus marketing, advertising, dan branding. Bagaimana perbedaan humas marketing, branding, dan advertise. Sekarang kita pahami dulu istilah MPR dan CPR. MPR adalah Marketing Public Relation dan CPR adalah Corporate Public Relation. Public Relation pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam marketing, public relation, dan corporate. Yang satu terkait dengan market, yang kedua terkait dengan corporate-nya. Maka banyak istilah-istilah yang dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun dalam konteks perjalanan kinerja praktisi PR di lembaga tersebut. Apabila dinyatakan untuk apa marketing, public relation, jawabannya ternyata singkat saja, yaitu membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembelian secara bisnis, bahkan dari hasil riset dan hasil penelitian marketing public relation atau MPR. Ini tidak begitu saja, tidak serta-merta menjawab keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau lembaga atau corporate-nya, semakin memudahkan ia untuk menjual atau merealisasikan apa yang menjadi kinerjanya kepada publik, karena menjadi lebih terbantu dan mudah. Kenapa? Karena semakin percaya klien kepada perusahaan kita, maka semakin gampang pula melakukan penjualan. Pasti begitu kan? Dan itu pun merupakan hukum alam. Mau tidak mau, jadi yang paling pertama menjadi sudut itu adalah seberapa banyak citra yang sudah dibentuk atau citra yang sudah ada. Kalau ternyata terburuk, seberapa buruk dan bagaimana pola memperbaikinya. Bagaimana respon yang harus kita lakukan untuk memperbaiki nama baik atau citra perusahaan yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi kami mengingatkan, perbaikilah citra perusahaan atau lembaga. Jauh sangat amat lebih berat dibandingkan dengan membentuk. Kalau membentuk, kita hanya perlu berpikir sesaat saja dan memikirkan strategi saja. Strategi apa yang menguatkan dan memunculkan citra yang baik di mata publik, internal ataupun eksternal. Tapi kalau memperbaiki berarti sudah rusak duluan. Mengganti dan merubah paradigma tidak hanya bisa dilakukan dengan strategi, tapi mau tidak mau memang membutuhkan waktu untuk meluruskan kepercayaan masyarakat. Tapi jangan sampai rusak dulu, dan jangan tunggu rusak dulu. Bukan berarti memperbaiki tidak bisa, butuh energi, khususnya waktu dan biaya yang sangat panjang dan besar. Makna yang paling diantisipasi oleh para praktisi PR adalah jangan sampai terlanjur buruk, sehingga
terlanjur buruk dari sebuah perusahaan tempat kita bekerja. Sekarang kita lihat perbedaan antara CPR dan MPR tadi. MPR itu merupakan Marketing Public Relation. Ini merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat beli, serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi, serta kesan yang meyakinkan dalam usaha, memperlihatkan produk-produk yang kita keluarkan, yang kita publish sesuai dengan keinginan dan minat masyarakat sebagai konsumen utama. Jadi itu yang menjadi konsep dari marketing public relation atau MPR. Bagaimana dengan CPR? Yaitu corporate public relation. Ini merupakan fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat korporatnya. Jadi fokusnya bukan pada penjualannya, bukan pada kepercayaan publiknya, tetapi kepada korporatnya untuk mendukung tujuan masyarakat. Alat dan teknik, kalau berbicara tentang alat dan teknik PR yang sering digunakan atau sasaran tujuan bisnis, kita menyebutnya dengan komunikasi marketing atau marketing public relation. PR atau praktisi kehumasan yang bekerja di bidang ini, tugasnya akan tergabung, kalau khususnya di Indonesia tergabung biasanya dalam divisi marketing. Public relation yang berorientasi marketing dibentuk oleh satu divisi baru yang katanya bernama komunikasi marketing. Tapi pakaiannya kita lihat saja di perusahaan-perusahaan nanti, di mana Anda bekerja akan seperti apa konsep atau perjalanan dari komunikasi marketing tersebut. Banyak pengelola marketing menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka marketing mix atau marketing mix itu merupakan pembaruan dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan melalui dari produk, price, place, promotion, 4P namanya. Produk, price, place, and promotion ini kita ambil dari istilah yang muncul dari pendapat Seitel pada tahun 1992, bahwa promosi dalam marketing yang disebut dengan mix atau pembaruan pemasaran merupakan maksud dari produk, price, place, and promotion. 4P. Sekarang kita lihat sesuai dengan topik yang kita bahas tadi. Apa perbedaan antara PR dengan advertising? Perbedaan PR dengan marketing, apalagi perbedaan antara humas dengan propaganda, promosi, penjualan, publicity, meskipun istilahnya kadang-kadang sama dan praktiknya kadang-kadang mirip, tetapi fokus utamanya berbeda. Yang pertama kita lihat yaitu perbedaan PR dengan advertising. PR lebih banyak di bidang pemberian informasi, mendidik dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi pemahaman dari semua publik atau masyarakat terhadap apa yang ingin disampaikan tadi. Jadi fokus utamanya lebih banyak kepada pemberian informasi, menciptakan pengertian melalui pengetahuan. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan iklan. Periklanan lebih menekankan kepada selling message. Dengan menggunakan keterampilan yang kreatif, biasanya mereka menggunakan copywriting, tipografi, barangkali juga memanfaatkan pembuatan film.
Jadi, memang tujuannya adalah iklan, menjual suatu dengan mempengaruhi daya pikir dari calon klien atau masyarakat, tetapi sebenarnya kadang-kadang tidak seperti bombastis iklannya ketika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan. Tetapi beda dengan PR. Kalau PR mereka memberikan pengertian, pemahaman, informasi yang mendidik, yang berarti real. Mereka akan menjual janji, tetapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Karena apa? Karena yang diciptakannya adalah saling pengertian melalui wawasan dan pengetahuan. Hubungan utama PR dan periklanan ada, yaitu hubungan keduanya, yaitu kalau kegiatan periklanan lebih berhasil kalau kegiatan PR yang diadakan sebelumnya itu dapat menciptakan pengetahuan, wawasan, pengertian dari orang yang dari masyarakat, dari market yang menjadi target kita terhadap produk dan jasa pelayanan yang sedang dipromosikan. Jadi keberhasilan itu sangat ditentukan, dan keberhasilan PR dalam menyampaikan dan mendidik masyarakat terhadap produk yang akan diiklankan. Tetapi kalau belum, mereka akan tetap membutuhkan waktu yang panjang untuk klien memahami maksud dari iklan yang kita tayangkan atau kita sampaikan. Bagaimana pula perbedaan dengan marketing? Marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi harus yang menjadi rangkaian kegiatan dan mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab PR dan periklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan, sehingga akhirnya apa yang ada di benak khalayak sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi tetap fokus utamanya adalah kinerja. Kinerja PR-nya baru marketing yang akan bisa. Karena marketing kegiatannya mengatur arus produk dan jasa dari produsen ke konsumen. Tidak mungkin kan arus ini akan berjalan enak saja. Bagaimana harapan kita kalau PR-nya tidak bekerja? Kalau pemahaman dan wawasan yang diberikan, kalau kondisi untuk meyakinkan, kalau citra perusahaan lembaga terkait dengan produsen yang terkait dengan produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan tidak dipercaya, kalau citra lembaga belum terbentuk, klien akan berpikir 2 kali untuk mendapatkan motivasi membeli apa yang kita promosikan. Sehingga untuk apa marketing dan advertising menjadi tidak bermanfaat besar ketika PR belum berfungsi dengan baik. Di saat pemasaran yang mendukung oleh kegiatan PR, periklanan tidak terbatas terhadap pemasaran barang dan jasa komersial. Jadi ini harus diyakini, melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan sosial ekonomi, budaya yang dikenal dalam sosial marketing. Sekarang kita sampai kepada perbedaan antara PR dan publicity. Publicity itu apa? Yaitu publicity adalah suatu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal yang menjadi target market kita, tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi, publisitas atau hasil kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol dan hasilnya itu tidak baik. Bisa tidak baik, bisa bermanfaat atau mendatangkan keuntungan atau kerugian pada kegiatan yang bersangkutan. Jadi dituntut memang keprofesionalan dan kejelian, dan ini ada kaitannya dengan keberhasilan PR. Jadi
Memang fokus utama PR itu adalah PR dulu. Citra lembaga perlu terbentuk dulu. Pemahaman masyarakat atau publik atau penilaian terhadap produk dan jasa yang dihasilkan itu sudah stuck di pikirannya atau sudah menetap di pikirannya. Baru publisitas akan mampu berjalan dan bekerja dengan seharusnya. Publisitas biasanya menghasilkan suatu citra dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers. Sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga atau perusahaan dengan pers itu adalah pekerjaan PR. Jadi lagi-lagi ya dipertanyakan adalah seberapa jauh PR ini memberikan peran yang luar biasa, sebagaimana tingkat keberhasilannya dari pekerjaannya. Baru kondisi yang lain ini bisa diterapkan. Baru publicity ini berhasil. Maka saya coba beri analogi kepada kalian, sehingga pada akhirnya Anda bisa membedakan mana yang marketing, mana yang PR, mana yang advertising, dan mana yang branding. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah ketika kita berpijak pada public relation, maka di dalamnya ada marketing, branding, dan advertising. Tetapi di dalam marketing ada satu pekerjaan. Di dalam branding dan advertising juga ada satu pekerjaan. Mereka secara parsial terjadi. Tetapi sudah dalam konteks public relation, tiga hal ini ada dalam kendali kerjaannya. Analoginya begini, misalnya sebagai laki-laki yang suka kepada satu wanita, cukup satu wanita saja, lelaki itu tidak menjual diri, itu ingin menjual diri, menjual kebaikan, supaya calon wanita itu tahu dengan laki-laki itu. Jadi supaya calon wanita itu tahu dengan laki-laki itu, otomatis si laki-laki akan mempromosikan dirinya. Maka dalam marketing bilangnya begini, hai saya adalah kekasih yang hebat. Jadi begitu. Kita sampaikan bahwa saya adalah orang yang sangat mencintai dan saya adalah orang yang setia dan pantas diperjuangkan. Jadi untuk meyakini orang lain dalam konteks marketing, kita harus menjual terlebih dahulu karena orang lain tidak akan tahu jika kita tidak memperkenalkan. Kalau advertising yaitu iklan yang tentu saja akan mempromosikan berkali-kali. Seperti laki-laki bertemu wanita, ia akan menjelaskan berulang kali. Hai, saya adalah kekasih yang hebat. Kekasih yang hebat ini adalah kekasih yang hebat. Dan itu tuh diulang terus sampai berkali-kali. Seperti kita mempromosikan barang kita ke iklan. Sampai si wanita itu akan terbranding dengan dirinya. Maka di branding saat marketing sudah berjalan, saat advertising sudah berjalan, maka si wanita akan menjawab di branding, hai saya tahu kamu adalah kekasih yang hebat. Jadi setelah butuh waktu yang panjang, si branding akan terbentuk, tetapi berbeda dengan PR. Kalau marketing akan menjual dirinya terlebih dahulu, agar publik mengetahui apa yang belum diketahui. Jadi orang lain tidak akan tahu jika Anda tidak menjualnya. Orang lain tidak akan tahu kualitasnya jika Anda tidak menjelaskannya. Kalau advertising dia butuh waktu panjang dan berlangsung sampai orang lain paham, seperti iklan di TV atau radio. Maka dalam waktu panjang itu akan terbentuklah branding tapi hanya sekedar tahu saja. Yang luar biasa kemampuan dari PR. Semua tadi itu dia juga sebagai marketing, juga sebagai advertising, dan juga memainkan peran branding. Maka yang menilai itu, yang menjual itu seperti si laki-laki tidak perlu memarketing, menjual dirinya, mengulang-ulang siapa dirinya dan tidak perlu menunggu si wanita itu tahu. Dalam praktisi PR, semua itu akan tahu dari orang lain. Seperti si A mengetahui kehebatan si B.
Karena apa? Karena produk ini sudah terpublish dengan baik. Jadi kemampuan praktisi PR sudah melekat marketing, advertising, dan branding ini. Jadi menjadi praktisi PR mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa, tanggung jawab dan energi yang gila-gila, dan kemampuan yang dituntut dalamnya tidak sedikit. Jadi PR itu state of being. PR itu sebagai mewujudkan adalah perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan dalam bentuk biro kalau di Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.